Di Israel pada bulan September, mereka memiliki hukum Tuhan. Hukum itu termasuk tulisan pada batu hukum. Juga termasuk kitab Taurat Musa, kitab Amsal, semuanya juga termasuk isi hukum. Apakah mereka karena sudah mengenal kitab Taurat Musa, punya hukum Tuhan, lalu apakah mereka jadi lebih mulia dari bangsa lain? Tidak. Walau mereka sangat mengenal kitab suci, menerima kitab Taurat Musa, tidak mungkin mereka lebih mulia dari orang luar. Karena baik orang Yahudi maupun bangsa lain, bangsa asing sama-sama orang yang berdosa. Tidak karena seseorang mengenal hukum, lalu dia menjadi orang benar. Tidak karena seseorang mengenal kitab suci, dia menjadi orang benar. Tidak. Kenapa bisa begitu? Apa sebab seorang itu benar? Hanya karena dia percaya pada Yesus Kristus dia menjadi benar. Orang Yahudi zaman dulu, mereka, Rasul Paulus berkata, di Roma pasal 3 dia berkata, jadi bagaimana? Apa kelebihan orang Yahudi? Apa manfaat sunat? Sebenarnya sunat atau orang Yahudi tidak punya kelebihan berarti. Apakah kalau kulit Hatan dipotong, dia langsung menjadi orang tak berdosa? Meski mereka sering membaca kitab suci Tuhan. Apakah itu sangat menguntungkan? Belum tentu. Membaca kitab suci, kalau tidak percaya pada Tuhan, tetap berdosa. Bacaan kitab suci tidak otomatis menghilangkan dosa dari tubuhnya. Pernah ada seorang wanita di Siprus mengusulkan untuk dibaptis. Dia berkata tidak perlu dibaptis. Tidak perlu dibaptis. Bergabung dengan Kristus. Karena membaca kitab suci, dosa itu pergi dari saya. Dia berkata begitu. Baca kitab suci dosa pergi? Tidak mungkin, sebab yang menghilangkan dosa dari kita adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Yang menghilangkan dosa, Tuhan Yesus membantu kita. Kita milik Tuhan. Maka dosa itu pergi dari kita. Kalau kita tidak milik Tuhan, dosa tidak akan pergi dari kita. Setelah kita menjadi milik Tuhan, dosa diselamatkan. Kita tidak lagi dikendalikan dosa. Lalu bagaimana menjadi milik Tuhan? Baptisan kematian Yesus. Berarti kita sudah ikut disalibkan dengan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Saat itulah kita benar-benar milik Tuhan. Barulah bisa benar-benar lepas dari dosa. Jadi orang Yahudi dan bangsa lain, sama saja, semua dikendalikan dosa. Semua orang sama saja. Semua orang di dunia ini, semua dikendalikan dosa. Mari kita lihat. Paulus berkata, apakah orang Yahudi lebih hebat? Sama sekali tidak. Karena kami sudah katakan orang Yahudi dan bangsa lain sama-sama dikendalikan dosa. Jadi meski mereka mengenal hukum, mengenal kitab suci Tuhan, mereka tidak lebih berharga daripada bangsa lain. Karena orang Yahudi dan bangsa lain, semuanya adalah orang berdosa. Jadi mereka hanya punya hukum. Hanya untuk membuat orang sadar akan dosa. Dengan adanya hukum itu, orang baru tahu, saya berdosa. Saya berdosa kepada Tuhan. Saya melanggar hukum. Hukum hanya membuat orang tahu mereka berdosa saja. Hanya begitu kita mengerti. Kenal atau tidak hukum. Mengerti atau tidak hukum. Semua orang dikendalikan dosa. Karena dikendalikan dosa maka perlu tebusan. Semua orang dikendalikan dosa. Jadi siapa yang perlu menebus dosa? Yesus Kristus yang perlu menebus dosa kita. Dia pertama-tama mengatur waktu dengan baik. Agar kita dapat dosa diampuni. Akhirnya, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi, dalam waktu yang telah ditentukan, dosa kita diampuni. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita sama dengan telah ditebus dari dosa. Tuhan Kristus menebus kita dari dosa. Bukan karena kita mengerti atau tidak hukum Taurat. Juga bukan karena, apakah kita orang Yahudi atau bukan. Hanya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dosa kita diampuni. Kemudian, Tuhan menebus kita dari dosa. Sejak saat itu, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Mulai sekarang, dia juga tidak lagi berbuat dosa. Karena dia sudah menjadi anggota tubuh Tuhan. Dia termasuk bagian dari tubuh Tuhan. Bagian dari tubuh Tuhan. Bagian anggota tubuh Tuhan. Kuasa besar Kristus membantu kita mengalahkan dosa. Karena dosa berasal dari setan. Seperti Kristus mengalahkan iblis. Semua yang milik Kristus. Tuhan Kristus membantu kita mengalahkan iblis. Mengalahkan dosa. Mulai sekarang, kita bebas dari dosa. Nah, dengan begitu kita mengerti, ya, semua orang dikendalikan dosa. Lalu, apakah paham atau tidak hukum Taurat? Itu tidak penting. Saudara ambil contoh. Jika seseorang ahli dalam Alkitab, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang lain tidak paham Alkitab. Bahkan jarang membaca Alkitab. Tapi dia sangat percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maka siapa yang bisa bebas dari dosa? Pasti orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Orang yang ahli Alkitab belum tentu bebas dari dosa. Amin.